Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah gambar yang saya unduh dari internet sebagai berikut. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudari melihat gambar ini, apa yang ada di dalam pikiran kita? Apa yang kita nilai dari situasi ini? Banyak orang yang melihat gambar ini lalu menyimpulkan bahwa ada seorang ibu yang sedang berhati-hati untuk menyeberang jalan. Lalu mereka mengatakan, kenapa ibu itu tidak menggunakan jembatan penyeberangan atau menyeberang pada tempat yang telah disediakan, ada zebra cross. Tetapi sesungguhnya yang ditujukan oleh gambar ini adalah peristiwa ketika ada tanda dilarang berputar arah, tetapi di situ ada sebuah mobil yang ada tulisan polisinya. Itu adalah aparat yang ternyata berbelok di situ. Yang melanggar rambu atau tanda itu. Nah, kerap kali kita memang gagal fokus di dalam melihat realitas. Bahwa dari gambar ini seharusnya kita menilai bahwa aparat harus memberikan teladan. Memang si ibu itu juga salah, tapi ada yang seharusnya memberikan teladan, tapi kenapa justru menjadi contoh yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita menanggapi tentang berita akhir zaman, kerap kali juga sering dijumpai ada dua tipe macam orang yang gagal fokus di dalam melihat apa itu akhir zaman. Tipe yang pertama yaitu orang yang menyikapi akhir zaman dengan melihat pada gambaran kehancuran yang akan terjadi pada dunia ini, sehingga mereka menjadi gelisah, mereka menjadi sangat ketakutan. Lalu tipe yang kedua adalah mereka yang membayangkan tentang keindahan kerajaan surga yang akan mengikuti akhir zaman nanti. Kerajaan yang akan datang itu lalu membayangkannya dan merasa diri nyaman, terbuai akan gambaran kerajaan surga itu. Tetapi problemnya adalah menitik beratkan hanya pada satu gambaran saja tentang akhir zaman itu, hanya melihat pada kehancuran saja, atau hanya melihat pada janji akan datangan kerajaan surga yang itu dinanti-nantikan itu hanya akan menjadikan tipe orang-orang seperti ini bersikap pasif, tidak merasa perlu untuk melakukan apapun di dalam kehidupan ini. Tipe yang pertama akan mengatakan, buat apa harus bekerja dengan baik, bekerja keras, melakukan ini itu, mengupayakan yang terbaik, kalau toh pada akhirnya semuanya akan hancur, semuanya tidak akan tersisa lagi, buat apa? Lalu orang yang kedua, tipe yang kedua berkata, biarpun yang sebaliknya, biarpun dunia ini akan hancur secara demikian, tetapi aku akan cukup tenang dan merasa nyaman karena ada damaian surgawi yang akan dinikmati. Sehingga mereka mengurung di dalam ruang-ruang nyamannya itu dan membayangkan surga itu. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita mau bertanya, lalu di mana posisi kita dan apa sikap kita antara dua kelompok orang tadi? Apakah kita juga gagal fokus? Di dalam dua sikap tadi, jelas bahwa itu bukan menunjukkan sikap kita sebagai orang percaya. Seharusnya orang percaya itu tidak dimakan oleh ketakutan akan gambaran kehancuran yang akan terjadi, tapi juga tidak terlina-bobokan oleh bayangan keindahan surgawi yang akan dimasuki. Tetapi ketika kita memikirkan dan melihat kepada akhir zaman itu,
Sebagai orang percaya kita tetap diminta untuk berkarya, untuk bekerja, melakukan tugas kita, melakukan tanggung jawab kita di dalam realitas kita saat ini yang sedang kita jalani, dengan apapun keadaannya, sambil kita menatap kepada harapan pada kekekalan itu yang Tuhan janjikan kepada kita yang percaya. Nah, di dalam Injil ini kita kerap membayangkan seperti para murid Yesus barangkali pada waktu itu, yang saya lihat di sini para murid sedang mengalami gagal fokus dari berita tentang akhir zaman yang disampaikan oleh Tuhan pada saat itu. Sama seperti mereka, kita pun barangkali kerap hanya fokus membaca pada tanda-tanda zamannya saja, dan sementara itu kita menjadi lupa pada panggilan kita sebagai orang percaya. Slide selanjutnya, di situ catat ayat 12 dan ayat 13 boleh menyatakan maksud Tuhan sebenarnya. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan pada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Tuhan mengatakan, tetapi sebelum semuanya itu, sebelum semua tanda-tanda itu terjadi, nampak jelas terlihat, Tuhan katakan bisa jadi orang percaya akan mengalami satu masa yang berat, mengalami satu masa yang penuh dengan penderitaan, penganiayaan, penghinaan, dan berbagai macam hal yang tidak enak. Oleh karena itu bagi Tuhan sesungguhnya ketika para murid bertanya apa tandanya tuh, Tuhan merasa jangan hanya fokus pada tandanya dan lalu sibuk mencari-cari tanda itu. Tetapi lebih lanjut Tuhan berkata, ketika semua itu pun harus terjadi, ayat 13, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Kesempatan bagimu untuk menyaksikan tentang kebenaran. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang sesungguhnya Yesus rindukan pada para murid pada waktu itu, dan tentunya juga bagi kita pada saat ini, agar kita tidak gagal fokus dalam kita menjalani realitas kita hari ini, dalam menyongsong masa akhir zaman itu dalam pengharapan kita akan kekekalan di dalam Tuhan. Maka kita hanya akan terhanyut oleh ketakutan dan bahkan terbuai oleh gambaran surgawi, dan kita tidak mau melakukan apa-apa. Tentu bukan ini yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, barangkali ada istilah yang saya kutip dari dunia teknologi yang bisa mewakili tentang bagaimana kita coba membayangkan apa yang sebenarnya Yesus rindukan. Ada sebuah istilah virtual reality dan augmented reality. Yang pertama itu sudah muncul dari tahun 80-an, baru yang augmented reality tahun 90-an baru mulai muncul. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saya tahu, jauh yang saya tahu, mungkin saya sok tahu gitu. Virtual reality itu mencoba untuk menghadirkan realitas yang lain ke hadapan kita dengan sebuah alat teknologi yang canggih, dengan sebuah toolbox di depan mata kita. Kita bisa menyetel apapun yang kita inginkan kita rasakan di dalam virtual reality itu. Jadi kalau kita ingin membayangkan keadaan dalam laut, maka kita tinggal setel program yang berisi fauna dalam laut gitu ya. Maka kita merasa seperti berenang di dalam laut. Padahal kita tetap berada di situ, tidak ada di dalam laut. Nah, dalam gambar yang saya tampilkan sini pun juga saya ambil dari internet, ini mengisahkan tentang ada seorang yang di dalam keadaannya, di dalam
kondisi yang begitu memprihatinkan, tapi dipasangkan di kepalanya kacamata virtual reality itu, mungkin di situ ditampilkan gambaran tentang begitu nikmatnya D2 panggang, begitu nikmatnya samcan, begitu nikmatnya, wah ini keinginan saya semua itu sih. Dan tapi dia kemudian hanya bisa menikmatinya dalam virtual reality itu, tapi pada dasar kenyataannya dia tetap dalam keadaannya seperti itu. Dia tidak bergerak, dia tidak berupaya untuk keluar dari keadaan itu. Dia hanya dinabobokan oleh gambaran yang ada di dalam virtual reality box itu. Nah, di dalam augmented reality slide berikutnya, biasa kita mengenal ini di dalam teknologi yang kita kenal, ada permainan yang kita kenal dengan Pokemon Go, ya, yang begitu digemari oleh anak-anak kita, anak-anak remaja, menangkap monster lewat gadget kita, gitu. Gadget kita padahal di situ nggak ada monsternya, tapi di gadget kita ada monsternya. Dan kita bisa mengejarnya, kita bisa berlari kemanapun monster itu berada. Nah, ini yang dikatakan sebagai augmented reality, menghadirkan realitas yang lain bersamaan dengan realitas kita pada saat ini, dan kita melakukannya bersama-sama. Nah, di dalam perkembangan teknologi selanjutnya, augmented reality ini sangat banyak manfaatnya. Dan selanjutnya kita bisa melihat ada gambar tentang gimana ini bisa dimanfaatkan dalam sains, dalam dunia medis, kedokteran, dalam dunia teknik, sehingga para ilmuwan atau engineer atau para dokter bisa terbantu dengan augmented reality ini. Karena semua informasi dibutuhkan ada di hadapannya sambil bekerja, dan sambil mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sehingga pekerjaannya makin maksimal. Tentu kalau ini dimanfaatkan dengan sangat baik, teknologi ini akan sangat membantu kehidupan kita sehari lepas sehari. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak ingin para muridnya, termasuk kita pada saat ini, hanya tidak cukup membayangkan dunia yang kita miliki di depan kita, tapi kita nggak melangkah apapun. Tapi Tuhan ingin agar kita menghadirkan apa yang ingin kita capai itu, yaitu kerajaan surga itu di hadapan kita, dan kita melangkah bersama dengan reality yang ingin kita tempuh itu, yang ingin kita miliki itu, ketika kita menghadirkannya dalam realitas kehidupan kita. Dan kita boleh berjalan, kita boleh melangkah dalam kehidupan ini dipandu oleh gambaran, oleh kebenaran, oleh nilai-nilai kerajaan surga itu. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang biasanya orang yang hanya terpaku pada gambaran yang tidak di depan, tidak melakukan apapun, maka mereka dipandang tidak berguna. Mereka tidak melakukan tanggung jawabnya. Seperti tadi di dalam Tesalonika pun juga dikritik orang-orang yang hanya mau enaknya saja sendiri, gitu, yang hanya membayangkan pada kehidupan bersama karena mereka nggak perlu melakukan ini itu, toh hidup mereka dijamin pada saat itu oleh gereja mula-mula. Padahal mereka bisa melakukan sesuatu, bekerja, melakukan untuk persekutuan itu, tapi mereka memilih bersantai-santai. Nah, itu ditegur dengan sangat keras bahwa jauhilah orang-orang yang seperti itu, karena mereka tidak bertanggung jawab. Nah, umat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam gambaran para murid pada waktu itu tentang bait suci, ketika mereka melihat bait suci, mereka begitu terkagum-kagum oleh bangunan itu, karena bangunan itu dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai macam barang persembahan yang dibawa ke bait suci itu.
Sehingga pandangan orang Israel pada waktu itu, mereka benar-benar memusatkan di mereka ada bait Allah. Sehingga orang dari berbagai macam tempat, dari kota yang jauh sekalipun, tiap tahun akan datang ke bait Allah untuk beribadah kepada Tuhan, membawa kurban persembahan. Kenapa? Karena mereka membayangkan di sana mereka akan menemukan kedamaian itu. Hidup mereka akan didamaikan kembali oleh Allah ketika mereka menaikkan persembahan yang menyukakan hati Allah. Mereka menaikkan puji-pujian yang menyukakan hati Allah. Tetapi mereka hanya melakukan itu untuk diri mereka sendiri. Di dalam kehidupan mereka, mereka tidak melakukan panggilan mereka, tanggung jawab mereka. Mereka hanya demi kesenangan dirinya sendiri. Kalau saya membayangkan, mengilustrasikannya dengan seekor burung kecil yang bersembunyi di dalam sebuah batu karang ketika pada saat itu ancaman badai besar sedang melanda sekitarnya. Ya, si burung kecil itu merasa nyaman di situ, merasa tenang di situ, di dalam batu karang yang besar itu. Tetapi dia tidak peduli pada burung-burung yang lain, pada hewan-hewan yang lain yang ada di luar, yang terhempas oleh badai itu. Pokoknya yang penting aku aman, yang penting aku tenang. Barangkali gambarannya seperti itu. Kehidupan kita seperti orang Israel juga barangkali. Kita lebih senang bersembunyi dalam ruang-ruang nyaman kita, sehingga pada saat yang sama kita menjadi tidak peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, sikap ibadah orang Israel yang seperti itu, itulah yang tidak disukai oleh Allah. Sehingga dalam berita tentang akhir dunia, tentang akhir zaman disampaikan oleh Allah melalui nabinya Amos, pada Amos 5 ayat 21 sampai 24, kita boleh melihat apa penilaian Tuhan terhadap orang Israel yang hanya berfokus pada kesenangan dirinya sendiri. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu persembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Mengapa yang terjadi? Karena umat Tuhan mengabaikan panggilan mereka. Karena yang dirindukan oleh Tuhan adalah pada ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Inilah pilihan Tuhan pada umatnya. Mereka beribadah begitu luar biasa, tetapi tangan mereka tetap kotor melakukan kejahatan. Tapi mereka tidak memandang saudara-saudaranya dalam belas kasih dan membiarkan keadaan mereka, berbuat tidak adil dan menyakiti satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu dalam berita tentang akhir zaman dari Nabi Amos ini, itu tidak ingin kita dengar dalam kehidupan kita kelak ketika kita berdiri di hadapan Tuhan. Apakah kita mampu berdiri di hadapan Tuhan ketika Tuhan menunjukkan kata-kata itu ternyata untuk kita? Aku gak suka kepada segala kemunafikanmu, karena engkau baik memang kau beribadah, tetapi engkau tidak melakukan panggilanmu dalam kehidupan itu. Tentu kita tidak merindukan, kita akan mendengar hal yang seperti itu. Oleh karena itu kita harus terus mempersiapkan diri kita untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan dalam kehidupan ini, terus mengerjakan bagian kita. Bahkan ketika Tuhan berkata seperti yang Tuhan katakan pada para muridnya, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak
di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Sehingga ketika ruang nyaman kehidupan kita harus hancur runtuh sekalipun, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan dan kita akan terus mengerjakan panggilan kita, tanggung jawab kita? Nah, pasti bagi Allah, ketika semuanya itu pun hancur, itu tidak jadi masalah. Tapi yang penting adalah umatnya sendiri dibangun, bukan bangunan fisik bait Allahnya yang semakin mengagumkan, tapi harusnya adalah kehidupan dalam setiap pribadi orang-orang percaya itu, orang-orang beriman itu, termasuk kita, yang dibangun untuk mengagumkan di hadapan Tuhan. Ketika kita mau tetap terus mengerjakan bagian dan tanggung jawab kita. Teman saya pernah bercerita tentang seorang temannya yang adalah seorang pilot, yang pernah bercerita di grup WA mereka bahwa dia tahu, si pilot ini tahu bahwa suatu saat dia harus mulai mengendalikan pesawat sungguhan. Dia harus keluar dari ruang simulatornya dan dia harus memegang kendali itu di tangannya sendiri, membawa pesawat itu terbang dan juga mendaratkannya dengan selamat. Dan itulah yang jadi kebanggaannya ketika dia bisa melakukan itu. Ketika dia memasuki realitas yang nyata, bukan sekedar gambar simulator yang ada di depannya, tapi dia membawa apa yang setelah dia pelajari dalam simulator itu dia praktekkan, dan dia menolong ada banyak orang, dapat pergi dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, memperjumpakan mereka dengan kekasihnya dengan selamat. Ini panggilannya, pelayanannya, pekerjaannya yang bisa dia persembahkan. Tentunya setiap kita diberikan kapasitas kita masing-masing yang juga kita bisa lakukan dalam setiap panggilan kita masing-masing. Menemukan panggilan kita dan kita mengerjakannya di dalam gambaran kerajaan surga yang hadir di hadapan kita, dan panggilan Tuhan yang terus menerus terdengar dalam kehidupan kita. Itu kita ambil bagian melayani Tuhan, ambil bagian melayani sesama, melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan tidak peduli ketika segala sesuatunya pun akan hancur, tidak tersisa sekalipun, keadaan hidup gelap sekalipun, kita diminta untuk tetap tumbuh indah, mengagumkan bagi Tuhan. Bunga teratai kita tahu adalah bunga yang hidup di air yang di bawahnya itu airnya hitam, airnya kotor, airnya gelap, tapi dia tetap tumbuh indah di atas. Barangkali ini gambaran yang tepat ketika kita mengakhiri hidup kita, barangkali tidak seperti apa yang kita harapkan, tidak seperti apa yang kita rancangkan. Segala sesuatunya bisa hancur sedemikian rupa, yang kita bangun sedemikian hebat tapi harus hilang dalam sekejap. Maka panggilan kita tetap satu, kita tetap tumbuh indah, mengagumkan, bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Slide terakhir ini kiranya boleh dilakukan kita, karena ini firman Tuhan sendiri yang mengatakannya kepada kita. Yesus sendiri yang mengatakannya kepada para murid dan juga kepada kita. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Karena ini Tuhan yang mengatakannya, maka kita boleh percaya bahwa Dia memelihara hidup kita. Kalaupun harus ada yang jatuh selai rambut pun dari kepala kita, itu semua pasti karena seizin Tuhan. Tapi yang pasti kita percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita dalam segala keadaan apapun. Dan Dia terus memanggil kita juga untuk bekerja bersamanya. Karena Dia dan Sang Bapa juga terus bekerja hingga hari ini. Maka marilah kita menghadirkan realitas kerajaan surga itu yang memandu kita untuk terus melangkah bekerja, mengerjakan bagian-bagian kita. Tiap panggilan kita masing-masing, siapapun kita, Tuhan percayakan panggilan itu sudah datang ke hidup kita.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.